Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebelum saya mulai untuk perkuliahan hari ini, alhamdulillah baik kita berdoa dulu agar ilmu kita pelajari bermanfaat. Berdoa saya persilakan. Oke, belum tidak mau selesai. Oke, jadi untuk singkat saja, hari ini saya akan menjelaskan apa itu bibliometrik. Jadi sebenarnya bibliometrik itu sebenarnya banyak digunakan untuk di rumpun sosial sebenarnya, karena kita untuk mencari karena kebanyakan kalau di situ ada dua pendekatannya, pendekatan kuantitatif sama pendekatan kualitatif. Sebentar. Nah, jadi pada intinya adalah ketika nanti di bab 2, karena dari beberapa kali saya jadi dosen penguji gitu untuk melihat literatur review, banyak terjadi masalah di sana. Yang pertama adalah karena desain untuk mensitasi paper orang lain juga masih terkendala gitu. Juga masih terkendala ketika gimana nge-manajemen teori gitu. Bagaimana ketika nanti Anda memilih referensi mana yang memadai, nah di situ sering terjadi masalah. Karena kan di situ fatal ya, ketika kita ingin mendevelop teori baru, kalau Anda nanti membuat tentang ground theory gitu, atau nanti banyak uji hipotesis, jadi kita harus mencari kira-kira referensi mana yang memadai dari untuk mendesain konstruk dari hipotesis kita. Nah, jadi singkatnya, yang namanya bibliometrik itu adalah bagaimana ketika di sini kita mencari domainnya. Di sini ada fokus domain dan di sini juga ada fokus untuk knowledge structure gitu. Apa maksudnya? Jadi referensi pustaka itu banyak. Anda bisa gunakan Scopus, Anda bisa gunakan WOS gitu atau SCI, atau Anda bisa gunakan Google Scholar untuk nanti mencari referensi apa yang mendukung di sana. Nah, jadi di bibliometrik ini kita juga salah satu caranya adalah mendapatkan novelty. Jadi kita bisa memilah kira-kira variabel apa yang kita gunakan, kira-kira gap dari mana nih paper-paper yang sebelumnya dipublish sama mereka, bagian mana yang kita bisa updatekan, atau bagian mana yang bisa kita take over untuk kita tambahkan novelty-nya. Nah, makanya di sini setiap paper yang terbit itu ada namanya sources gitu. Ada H-index untuk author, di situ juga ada informasi author, di situ ada informasi tentang countries-nya dari mana gitu, atau H-index-nya dari mana, ya sebesar apa, dan juga ada tipe dokumennya. Nah, kalau Anda ketahui tipe dokumen itu banyak, ada namanya paper, proceeding, jurnal, buku gitu, atau book chapter juga ada technical report. Nah, itu di Scopus banyak tipe-tipenya. Nah, jadi di tahapan di bibliometrik ini adalah tahapan ketika kita knowledge discovery. Jadi kita mencari kira-kira apa saja yang dapat kita gunakan untuk di referensinya. Nah, di situ makanya kita gunakan bibliometrik. Nah, jadi di bibliometrik ini kita melihat kira-kira kalau kita interest di subjek mana. Misalnya interest di subjek vulnerability atau kebencanaan. Nah, jadi kita bisa lihat kecenderungan peneliti-peneliti ketika mereka membahas tentang kebencanaan pada topik-topik apa-apa saja. Nah, itu kita bisa analisis dengan bibliometrik namanya. Nah, kita bisa melihat nanti bagaimana artikel terbitkah, apakah banyak ke proceeding, apakah banyak ke jurnal, apakah banyak ke paper, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi di dalam bibliometrik ini ada salah satu variabel kita bisa analisis, yaitu waktu terbit. Nah, jadi kita juga bisa tahu kira-kira kalau kita suka dengan topik misalnya machine learning. Nah, kita bisa lihat pada tahun keberapa yang dia lebih banyak ketika author mempublikasikan paper tersebut. Nah, kita bisa melihat trennya bagaimana gitu dalam setiap interest kita. Kalau nanti Anda suka dengan SDGs, ya nanti bisa di breakdown. Kira-kira keyword apa yang mendukung di sana. Nah, jadi salah satu kelebihan di bibliometrik adalah melihat tren. Jadi kita bisa mengetahui tren publikasi dari tahun ke tahun. Gitu. Nah, yang kedua, di tahapan bibliometrik ini kita juga bisa melihat kira-kira negara mana yang sangat interest di bidang itu. Ketika dia ngebahas vulnerability atau dia ngebahas topik apa, jadi kita nanti bisa melihat kira-kira negara mana nih yang penelitinya sangat aware dengan riset tersebut.
Nah, itu juga salah satu hasil yang kita akan dapatkan ketika kita mengolah dengan bibliometrik. Yang ketiga, kita bisa melihat kira-kira universitas mana yang penelitinya atau dosennya sering membahas topik tersebut. Nah, nanti kita bisa tahu juga itu. Kita bisa tahu tadi yang pertama dekadenya atau tahun-tahunnya, kira-kira kecenderungannya apa. Yang kedua, kecenderungan negara yang mana yang bisa terbit banyak. Yang ketiga, afiliasi atau kampus gitu. Nah, terus yang keempat, di sini kita bisa melihat nanti bagaimana ketika mungkin dalam beberapa peneliti dia akan ada namanya saling sitasi ya, atau nanti ada kerjasama dalam riset. Nah, kita bisa lihat kecenderungan itu. Misalnya di sini kita bisa lihat age-nya itu atau line-nya itu sini lebih tebal antara China ke US dan juga US ke Japan gitu. Jadi di sini kecenderungannya. Jadi kita bisa mengetahui oh ternyata topik-topik apa. Nah, negara itu yang banyak membahas gitu. Nah, itu juga salah satu yang akan kita dapatkan ketika kita gunakan bibliometrik. Nah, sama hanya tentang tadi map institutions, di sini namanya network graph ya, karena kan network. Nah, jadi kita bisa lihat juga kira-kira kampus mana yang memiliki hubungan dekat gitu di sana. Mungkin karena bisa jadi karena mungkin si A sekolah di kampus B, nah, terus karena si profesornya di situ, nah beliau juga misalnya akan sering mempublikasikan dengan mereka gitu. Nah, di situ akan ada kecenderungannya. Bagaimana ketika ada suatu isu, mungkin di dalam penelitian, mungkin akan ada kerjasama di institusi. Jadi kita bisa gunakan juga di bibliometrik. Nah, jadi di bibliometrik tersebut juga kita bisa melihat nanti siapa yang paling pakar di topik itu. Nah, misalnya sebutlah si author A sampai author B atau author terakhir gitu. Nah, jadi kita bisa tahu kira-kira si A inilah yang paling dominan di dalam topik tersebut gitu. Nah, kita juga bisa menganalisis itu. Dari kita breakdown kira-kira authornya dari mana saja. Nah, di sini ada namanya author, ada namanya impact dari kita total citation. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang citasi, di situ kalau nanti Anda gunakan untuk di bab 2 ya, itu paling fundamental itu. Karena akan Anda membahas teori-teori di sana. Nah, kita bisa melihat bagaimana H-index. Nah, jadi di dalam citasi itu banyak sekali tipe-tipe indeks, ada H-index, ada I-index gitu. Nah, jadi kalau satu paper sudah disitasi 10 kali, jadi H-indeksnya adalah 1 gitu. Nah, jadi kalau I-index itu 100 kali. Nah, jadi kalau misalnya satu paper sudah dicitasi 100 kali, berarti H-nya adalah 10 gitu. Nah, jadi I-nya adalah 1. Nah, jadi itu turunannya. Jadi kalau paper 10 kali disitasi hanya 1. Tapi kalau paper sudah 100 kali disitasi hanya 10, I-nya 1. Nah, itu adalah caranya ketika kita melihat bagaimana H-index dan juga I-index. Jadi banyak sekali macam-macam indeks untuk tipe-tipe author. Nah, di sini juga kita bisa melihat kira-kira hubungan setiap author apa-apa saja gitu. Misalnya saya suka topik SDGs, berarti saya akan cenderung lebih sering membaca si peneliti si A gitu. Jadi kita bisa melihat di sana, oh karena mungkin nanti ketika saya publikasikan, berarti saya akan lebih cenderung mensitasi si author A itu. Nah, jadi kita bisa lihat juga kira-kira bagaimana kedekatan di author tersebut. Mengapa demikian itu diperlukan? Karena disadari atau tidak gitu. Jadi apa yang kita baca itulah yang sebenarnya juga akan menyusun konsep berpikir kita. Jadi apa yang kita baca itu kan sebenarnya mengikuti juga dengan apa yang kita tulis ya. Nah, jadi akan ada kecenderungan seperti itu ketika nanti Anda mensitasi gitu. Nah, makanya bibliometrik ini juga penting. Nanti saya ajarkan di R-nya. Nah, di sini ada namanya occurrences atau co-occurrences. Nah, ini sebenarnya sama di text mining namanya corpus itu. Jadi kita bisa melihat kira-kira kedekatan antar kata. Kira-kira kalau kita mempublikasikan di situ kan ada namanya judul, ada author, ada abstrak, ada keyword. Nah, jadi di keyword itulah yang kira-kira paling banyak digunakan. Karena ketika nanti Anda mempublikasikan paper, di situ keyword yang maksimal kan bisa 4, 5, atau 6. Nah, jadi kita bisa nge-breakdown kira-kira keyword apa yang sering muncul ketika kita interest pada topik tersebut gitu. Nah, maka di sini ada namanya most relevant word dan juga di map dari keyword. Nah, nanti saya ajarkan juga. Nah, jadi sama halnya ketika nanti Anda suka dengan topik apa, kita bisa melihat kecenderungan keyword tersebut. Nah, berarti kita bisa lihat, oh ternyata ada satu keyword yang dia lebih sering digunakan ketika di topik apa gitu. Nah, di sini kalau dilihat, di sini yang paling besar adalah post selection.
Nah, jadi kalau di paper ini berbicara tentang kuantum, tentang riset kuantum, kebanyakan author itu akan menggunakan keywordnya post selection. Nah, jadi ketika nanti background kebebas ini. Jadi ketika nanti Anda mencari topik apa, kalau bingung mencari paper apa, nah bisa dilihat di keywordnya gitu di sini. Nah di sini ini udah ada tahu ya. Gimana Mas Akbar? Lihat yang benar. Oke. Oke, di sini ada namanya cluster. Nah, kemarin Anda juga udah belajar ada CCA, ada PCA, ada Karmedewitz. Nah, di sini dia menggunakan multiple correspondence analysis. Sama aja sebenarnya, nanti Anda bisa gunakan PCA dan juga CCA atau Karmedewitz gitu. Jadi kita bisa melihat kira-kira keyword apa yang akan mengelompok gitu. Nah, jadi kita bisa melihat ternyata kalau di topik tersendiri berarti di sini ada 3 keyword yang tidak familiar digunakan. Ada presisi, ada value amplification, dan juga interferometer. Nah, jadi ketika nanti Anda bingung mau bikin keyword apa, entah di publikasi paper atau di tesis, Anda bisa melihat di bibliometrik. Nah, di sini ada namanya trend topics. Jadi sama halnya ketika nanti Anda melihat kecenderungan paper yang terbit, kita bisa lihat dari tahun ke tahun kira-kira topik apa yang paling banyak digunakan. Nah, di sini hanya digunakan 2004 sampai 2020. Kita bisa lihat, oh ternyata dari tahun 2004 itu sudah banyak digunakan tentang komputasi. Nah, jadi Anda bisa melihat kira-kira apa yang bisa Anda benah di sana gitu ketika nanti Anda mau membuat tesis atau membuat disertasi. Jadi kita bisa breakdown kira-kira apa yang belum pernah orang lain gunakan di sana. Nah, misal di sini di tahun 2004 dia sudah menggunakan komputasi. Nah, tapi hal yang menarik di sini di tahun 2018 banyak sekali membahas tentang security, amplification, dynamics, noise. Nah, jadi di dalam 2 tahun terakhir peneliti itu cenderung membahas topik-topik ini. Peneliti cenderung membahas tentang topik security, amplification, dan juga noise gitu. Nah, jadi kita bisa melihat tren-tren terbitan dari setiap tahun. Mengapa demikian? Contohnya, ketika kita berbicara dengan metode-metode time series, tentu pada tahun 2000-an itu lebih banyak digunakan metode-metode ARIMA gitu. Nah, beda ketika masuknya tahun-tahun 2015 itu banyak sekali model-model space time gitu. Model-model antar waktu. Nah, seperti VAR, G-star gitu, star itu paling banyak digunakan 2015. Jadi kita bisa melihat kecenderungannya bagaimana gitu. Karena di dalam setiap rentang waktu itu tentu fenomena penelitian itu berbeda-beda gitu. Jadi kita bisa melihat gap-gapnya di sana apa-apa saja di dalam topik yang kita geluti. Nah, terus di sini adalah melihat bagaimana Sankey diagram. Jadi saya harap nanti Anda masih mengingat ya nama diagram ini namanya Sankey diagram. Nah, di sini akan kita lihat kira-kira negara mana nih yang sering publikasi di jurnal-jurnal top tier. Nah, di sini kan ada namanya Physical Review A, ada Physical Review Letters itu, ada Physics Letter A. Nah, di sini kan jurnal-jurnal top tier gitu. Ada juga Journal of Physics B Atomic. Nah, jadi kita bisa tahu, oh ternyata di sini banyak negara-negara yang cenderungnya lebih banyak dipublikasikan adalah USA, China, Japan, Germany, sampai France gitu. Nah, di sini ada juga list nanti universitas. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata kalau topik A, ternyata ke kampus ini yang dominan gitu. Oh ternyata di sana ada profesor apa nih yang dominan. Nah, jadi kita bisa tahu di dalam bibliometrik. Nah, sama halnya di sini adalah ketika di breakdown, bagaimana di level institusi atau di level countries itu. Jadi kita bisa tahu juga kira-kira apa saja kecenderungan di sana. Nah, nanti harapan adalah setelah nanti Anda memahami bibliometrik, jadi kita bisa nge-breakdown nih, kira-kira novelty apa yang akan sangat berdampak ketika Anda mau membahas apa gitu. Atau nanti malah membeli target jurnalnya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata topik ini ada jurnal A nih, yang dia paling banyak diterbitkan. Nah, itu akan memiliki peluang yang besar ketika Anda submit di sana. Bisa jadi gitu. Jadi ini juga salah satu hal yang berguna ketika Anda gunakan bibliometrik. Gitu. Jadi bagaimana ketika kita menggunakan bibliometrik? Nah, di sini ada Scopus, ada Google Scholar, ada Web of Science gitu. Nah, jadi Anda bisa menggunakan di repository ini. Nah, jadi caranya adalah Anda buka website Scopus gitu. Di sini ada nanti Anda bisa lihat. Saya sarankan Anda gunakan all fields saja ya. Nah, di sini Anda bisa cari dokumen yang Anda pengen apa. Nah, misalnya vulnerability. Tapi saya sarankan ketika nanti Anda gunakan lebih spesifik, misalnya vulnerability data analysis gitu.
biar nanti lebih spesifik atau lebih mengerucut lagi topik-topik apa yang akan Anda gunakan. Nah, di sini kita dapatkan data kita itu ada 26.000 dokumen result gitu. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa sudah 26.000 paper terbit ketika kita membahas tentang kebencanaan juga data analisis gitu. Nah, jadi ini juga adalah salah satu cara untuk Anda gimana ketika nanti Anda bisa menjelaskan di tesis kira-kira apa novelty Anda gitu. Nah, syukur-syukurlah kalau di sini dapatnya nilai kecil. Jadi kalau nilainya kecil ya bisa jadi nggak banyak orang akan membahas di sana. Nah, makanya saya sarankan ketika nanti Anda mencari ini lebih spesifik lagi keywordnya. Nah, jadi di sini nanti Anda bisa lihat kira-kira jurnalnya terbit di mana gitu. Di sini ada tipe open access, di sini ada tahunnya. Jadi kita bisa lihat pada tahun keberapa yang dia paling banyak terbit. Nah, di sini dari tahun 1960 sampai 2022 gitu. Ini terbitannya. Dan di sini juga ada nama author, di sini juga ada subject area. Jadi nanti Anda bisa tahu kira-kira di topik yang saya pilih ini, vulnerability dan juga data analysis, ini juga mencakup banyak hal gitu. Bisa mencakup computer science, bisa mencakup medicine, dan sebagainya. Nah, nanti Anda bisa meng-breakdown lagi, kira-kira apa saja yang bisa kita dapatkan di sana. Nah, jadi di dalam R itu ada namanya package bibliometrics. Nah, jadi sebenarnya di rumpun sosial itu paling baik digunakan adalah FOSS-Viewer gitu. Nah, jadi itu adalah suatu tools yang akan kita gunakan bagaimana ketika kita bisa melihat novelty dalam penelitian gitu. Kita bisa breakdown itu. Nah, tapi lebih mudahnya adalah digunakan bibliometrics karena ini gratis. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya kita nggak usah coding banyak hal. Di sini ada namanya Shiny yang bisa Anda gunakan. Nah, jadi package yang akan kita gunakan di sini adalah bibliometrics itu. Jadi nanti Anda tinggal install package-nya bibliometrics, terus dipanggil library bibliometrics. Nah, jadi di sini ada coding yang bisa Anda gunakan. Saya sarankan nggak usah digunakan gitu karena dia ada Shiny. Nah, jadi nanti Anda bisa runningkan di sini namanya biblioshiny, terus buka kurung tutup kurung. Nanti Anda enter. Nanti kalau sudah enter nanti dia akan membuka di website ini. Nah, di website ini namanya Shiny. Itu jadi ketika nanti Anda sudah panggil library tadi, ketika Anda running perintah tadi yang biblioshiny, nah dia akan muncul di sini gitu. Nah, jadi kita bisa gunakan Shiny ini untuk kita lihat kira-kira novelty apa yang ada di sana gitu. Nah, tadi di sini kan ada datanya ya. Anda bisa lihat. Nah, nanti di sini Anda pilih all gitu. Nanti Anda bisa download gitu. Terserah nanti Anda formatnya apa. Nah, di sini ada format Mendeley, ada format XLibris, tapi saya sarankan Anda gunakan BibTeX karena akan lebih rapi lagi ketika dibaca di Shiny gitu. Nah, jadi menyesuaikan kalau Anda gunakan BibTeX ya berarti ini kalau Anda nanti gunakan LaTeX untuk reference tuh. Kalau Anda gunakan Mendeley ya nggak apa-apa juga. Ini paling umum digunakan ketika Anda gunakan Word untuk reference gitu. Sebenarnya diajarkan di proposal ya gitu. Saya nggak tahu diajarkan apa tidak kalau di Anda. Tapi saya sarankan ketika nanti Anda menggunakan bibliometrics, nanti Anda download di BibTeX gitu. Jadi filenya akan tersimpan di download nanti. Nah, caranya adalah di sini ada data, bisa Anda import gitu. Nah, tadi import di filenya apa di situ ya. Jadi Anda tinggal browse aja, tinggal start aja. Nah, nanti kita bisa lihat data kita apa di sini. Nah, jadi kita bisa tahu, oh ternyata di data kita tuh ada DOI, ada author, ada tipe DE-nya, ada ID-nya, dan apa-apa saja gitu. Nah, ini adalah data yang kita download tadi. Nah, jadi nanti Anda bisa explore sendiri, ada apa aja di Shiny tersebut. Nah, di sini ada filter gitu. Jadi kita bisa lihat, oh dari tahun berapa yang dia terbit, itu ada total citasinya juga berapa. Nah, di sini Anda bisa pilih. Kalau Anda mau menggunakan artikel saja nggak apa-apa. Kalau Anda mau pilih book chapter nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau Anda menggunakan semua, ya bisa pilih semua di sini. Maka saya jelaskan tadi, tipe-tipe publikasi itu banyak. Bisa artikel, bisa jurnal, bisa paper, bisa proceeding maksud saya, bisa technical paper, bisa buku, atau bisa di book chapter juga ada. Oh, ada di sini. Nah, ada editorial, ada erratum gitu. Nah, ini adalah tipe-tipe publikasi. Nanti kita bisa meng-breakdown kira-kira mana saja yang lebih banyak dipublikasikan di sana. Gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ketika nanti Anda klik di sini dataset, jadi di sini bisa diekspor lagi ya gitu.
Di sini di main information kita lihat, oh di sini di time span-nya ada 2021-2022. Ini yang terbaru time span-nya. Nah, kita bisa lihat ternyata ada 864 sources gitu. Ada 2000 dokumen. Itu ada rata-rata tahun disitasinya, itu dan seterusnya. Nah, jadi di sini ada namanya, nanti Anda klik, Anda bisa lihat lagi. Di sini ada namanya annual scientific production. Gitu. Jadi kita bisa melihat kira-kira di dalam satu tahun itu ada berapa banyak citasi, ada berapa banyak paper diterbitkan di sana gitu. Nah, kita bisa breakdown di masa tersebut. Nanti kita bisa lihat, oh ternyata annual growth rate-nya itu adalah minus 672% gitu. Mengapa demikian ya? Mungkin di dalam setiap tahun beda-beda tadi fenomenanya. Bisa jadi ketika digunakan vulnerability data analysis mungkin tidak akan konsisten. Bisa jadi orang lain akan menggunakan vulnerability machine learning atau vulnerability apa. Nah, jadi itu akan Anda dapatkan tuh untuk melihat apa novelty di sana. Nah, di sini juga ada pilihan namanya average citation per year. Kita bisa tahu kira-kira pada tahun keberapa yang lebih banyak disitasi di sana gitu. Nanti Anda bisa breakdown sendirilah. Melihat apa saja yang ada di sana. Nah, di sini ada namanya three fields plot. Nah, ini tergantung nanti Anda mau mencari tentang apa. Nah, misalnya di sini ada pilihan author sampai pilihan reference. Nah, di sini misalnya saya hanya gunakan author, ada CR sama DE di sini. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata si Zhang ini yang lebih sering terbit. Itu si Zhang X ini. Nah, di sini ada konsistensinya dari 2004 sampai 2020. Nah, di sini ada topik-topiknya. Jadi Anda bisa lihat, oh di tahun 2020 di sini paling banyak membahas tentang vulnerability, COVID-19, terus resilience gitu. Ada qualitative research, ada pandemic. Nah, ini Anda ketahui gitu bagaimana kecenderungan publikasi. Nah, jadi ketika di tahun 2019 gitu, ketika dia membahas tentang vulnerability, dia lebih banyak membahas tentang climate change, resilience, ada adoption gitu. Ada juga paling terakhir ada depression, ada deep learning. Nah, berarti ini adalah kecenderungan di tahun 2019 gitu. Nah, jadi Anda bisa lihat oh ternyata pada tahun 2006 membahas vulnerability saja gitu. Nanti kita bisa lihat kan kira-kira paling banyak apa nih dibahas di topik-topik tersebut itu. Nah, di tahun 2018 banyak membahas tentang kebencanaan, ada COVID, ada climate change, ada resilience, nah ada juga tentang machine learning gitu. Nah, jadi kita bisa lihat nih kecenderungan apa saja di author tersebut. Jadi nanti Anda bisa tulis di bab 2. Jadi lebih terstruktur gitu. Nah, ini salah satu tips saya gitu ketika saya dapat award dari presiden kampus S3 saya sebagai base disertasi. Jadi saya bisa nge-breakdown kira-kira letak novelty saya itu di mana gitu. Nah, ini juga akan berguna untuk Anda. Nah, di sini Anda bisa gunakan sources. Di sini ada namanya most relevant sources. Anda bisa lihat kira-kira source-nya apa saja yang paling banyak digunakan. Ini nanti Anda klik-klik aja ya gitu. Ini kalau di running sebenarnya lama. Jadi Anda bisa apply kira-kira reference list-nya itu apa-apa saja gitu. Sampai ke kanan. Banyak sekali pilihan-pilihannya. Nah, jadi di sini ada namanya most local cited sources. Nah, kita ketahui kalau di paper vulnerability berarti paling banyak diterbitkan di Nature, di Science, di PLOS ONE gitu. Nah, jadi mungkin ketika Anda mau mempublikasikan, Anda bisa submit di beberapa jurnal ini. Atau di Lancet, di IEEE Access. Nah, jadi saya juga terbitin di IEEE Access, itu ada 5 tentang kebencanaan. Nah, makanya kita bisa tahu kira-kira jurnal mana nih yang akan kita targetkan untuk dipublikasikan. Jadi kita bisa lihat di Bibliometrics. Terus di sini ada informasi author, jadi nanti Anda bisa lihat ada most relevant author di situ. Nah, jadi ini nggak ada keterangannya ya. Nah, di sini ada namanya Lee Wai. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata dia lebih banyak menerbitkan paper tentang vulnerability gitu. Nah, jadi kita bisa menganalisis kira-kira mana saja author yang paling produktif gitu. Dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa dibahas di sini. Nah, kita berpindah di dokumen di sini. Nah, di sini ada namanya most global cited document. Nah, berarti kita ketahui bahwa di paper Rudin CM ini dia paling banyak disitasi gitu. Ada sekian yang disitasi sama dia. Ada 27 paper. Nah, di sini ada Lucino, berarti dia ada 20 paper dia sudah disitasi sebanyak 25 kali itu. Nah, jadi kita bisa lihat kira-kira mana saja paper yang paling banyak disitasi di dalam tahun terakhir. Nah, di sini nanti Anda bisa ubah juga itu. Total citation atau total citation per year. Nah, jadi bisa di breakdown kira-kira apa-apa di sana. Nah, misalnya di sini ada words. Nah, berarti ketika membahas tentang vulnerability, nah paling banyak keyword yang digunakan adalah human.
Tuh, ada artikel, ada female, ada vulnerabilities itu sendiri, ada male, ada humans, ada adult, ada climate change. Nah, dari sini ada keyword-keyword yang paling banyak digunakan ketika author mempublikasikan di paper, author membahas tentang topik-topik vulnerability. Nah, jadi ini adalah yang paling banyak digunakan. Nanti Anda bisa geser ke sini juga ada 50 gitu. Terserah. Terus di sini juga ada word cloud. Nah, sini ada pilihan-pilihannya. Ada triangle, ada cycle. Tuh, nanti tinggal diklik apply gitu. Nanti kita bisa tahu kira-kira keyword apa saja yang paling banyak digunakan gitu di topik vulnerability. Nanti Anda bisa lihat lagi. Tuh, di sini ada random light. Berarti warnanya lebih cerah itu. Ada shape-nya. Nanti Anda terserah Anda kalau Anda suka pentagon, berarti tinggal ganti pentagon. Dan di sini ada titles, bisa di-apply juga. Dan seterusnya. Jadi ini bisa Anda gunakan di bab 2 nanti untuk menjelaskan gitu ketika Anda membahas tentang apa. Di sini ada tree map, visualisasi ya. Ini udah saya ajarkan di minggu kedua. Nah, di sini ada namanya tree map, jadi kita bisa lihat paling banyak digunakan apa saja selain dari workout tersebut. Nah, kita bisa gunakan keyword plus, ada author keyword, titles, dan abstract. Nanti tinggal di play saja, nanti muncul. Nah, terakhir di sini ada namanya word graph. Nah, jadi kita bisa lihat ketika di sini ada keyword plus, kira-kira pada tahun beberapa yang dia lebih banyak digunakan gitu. Word graph yang di sini kita tahu tentulah ini kan baru 2022 awal ya. Nah, kan dia nggak bakal panjang di sana gitu. Nanti kalau udah nyampe Desember, nanti mungkin plotnya akan berbeda gitu. Nah, ini adalah namanya word graph. Kita bisa lihat di tahun 2021 banyak ada 400-an yang gunakan human. Ada 22, ada 33 paper yang bahas tentang human. Jadi ini ada kecenderungannya di Word Dynamics. Ada trend topics. Nah, berarti di sini ketika dia bahas tentang vulnerability, berarti banyak digunakan untuk remote sensing. Ada dibahas tentang reinforced constraint. Ada juga digunakan untuk electric power transmission. Ada floods, banjir, ada earthquakes, ada human lagi, dan seterusnya. Inilah topik-topik yang paling populer ketika author membahas tentang kebencanaan. Gitu. Berpindah di sini ada clustering. Nah, jadi di sini Anda bisa gunakan juga. Ada banyak pilihan. Di sini ada dokumen, ada author sources, tinggal di-apply saja. Nanti tinggal dipilih di sini ada map, ada network. Nah, nanti di sini nanti ada kayak graph network yang tadi yang di paper tersebut. Jadi kita bisa lihat kira-kira pengelompokannya berdasarkan dokumennya ini. Nanti Anda bisa ganti author juga gitu, biar kelihatan di setiap author. Kira-kira mana-mana saja pengelompokannya. Ini lama munculnya ya, ditunggu aja nanti. Kita pindah dulu, di sini ada ke occurrences. Sebentar. Nah, di co-occurrences ini kemarin sudah dibahas di UAS sama saya lupa namanya siapa. Itu dibahas di kelompok 2 kalau saya nggak salah ya, di kelompoknya Mas Faisal. Jadi co-occurrence ini adalah pengelompokan cluster ketika dilihat dari jumlah banyak kata yang digunakan. Nah, kita bisa membuat network map-nya bagaimana gitu. Sama hanya di sini seperti di PCA ya, karena kan dia cluster. Nah, jadi kita bisa lihat pada keyword tersebut akan dibentuk di kelompok keberapa gitu. Nah, kita bisa gunakan ini juga. Nanti Anda bisa lihat nanti, ini ditunggu saja gitu. Nah, ini dia. Nah, jadi kita bisa lihat kira-kira hubungan author itu bagaimana. Misalnya di sini terlihat kan lebih banyak terbit itu si Zhang, si Wang gitu. Kita bisa lihat hubungan authornya. Bisa jadi si ini temenan sama ini gitu. Karena dia mungkin satu kampus kah, atau dia sering presentasi papernya kah. Jadi kita bisa melihat kecenderungannya itu seperti apa gitu. Kita bisa ngelihat lah. Sama seperti Twitter ya. Kalau misalnya dia sebagai banyak followernya, sebagian banyak akan di-retweet. Sama seperti bibliometrics. Jadi semakin populer profesor tersebut, maka semakin juga disitasi oleh mungkin dosen atau peneliti lainnya. Gitu. Nah, jadi konsepnya sama. Ini namanya co-citation network. Jadi kita bisa pilih di sini ada papers, ada author, dan seterusnya. Nah, di sini di social sector, di sini ada namanya collaboration network.
gitu. Jadi ini adalah hubungan author tadi, mungkin dia teman di kampus karena S2, S3 dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa lihat tentang collaboration network di sini. Nanti Anda bisa ganti institusi juga, itu tinggal di-apply. Nanti akan ada gambar institusi-institusinya. Nah, di sini ada namanya country collaboration. Nah, jadi di sini hubungan nanti paling banyak sebagai listasi itu dan negara-negara mana saja gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini di country collaboration. Jadi kita bisa lihat ketebalannya, misalnya dari US ke Indonesia kan tipis itu ketebalannya, berarti nggak banyak orang-orang US mensitasi paper Indo dan sebaliknya gitu. Kita bisa lihat dari ketebalan di sini. Misalnya di US sama di China di sini tebal kan ya, kita bisa lihat oh ternyata lebih banyak disitasi di sana gitu. Nah ini tujuannya. Misalnya Algeria ke Albania ada satu paper dan seterusnya. Misalnya Indonesia mana ya? Korea. So, satu. Pemainnya cuma satu. Nah, di sini nanti kita bisa lihat kecenderungannya. Ini nggak banyak sebenarnya. Oke, ada. Oke, nggak ada. Cuma satu dia. Nah, berarti sangat sedikit gitu. Dari Indonesia ke negara lain. Nah, inilah kelebihan ketika nanti Anda gunakan untuk bibliometrics. Jadi, dapat digunakan untuk membuat lebih detail lagi di bab 2-nya. Karena jujur aja ya, saya juga kecewa di beberapa tesis S2 dan S3 di UI gitu. Tidak cukup spesifik ketika dia membahas novelty-nya apa. Nah, sebenarnya bibliometrik ini lebih akan menjamin gitu. Kira-kira seberdampak apa sih yang Anda kerjakan. Nah, ini akan sangat membantu itu ketika kita gunakan bibliometrics. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi codingnya, nggak ada coding di sini. Ada sih coding kalau mau di running. Ini saya sudah siapkan, sudah saya output di Emas. Nah, jadi nggak usah lah. Jadi Anda tinggal running aja library bibliometrics. Nanti Anda panggil biblioshiny. Itu tinggal di running aja, nanti akan muncul ke website ini. Otomatis nanti ke browser Anda. Gimana, ada pertanyaan? Silakan Mas Dian. Ya, terima kasih Mas Rezi. Saya mau tanya, ini kan tadi kan datanya kan tadi Mas Rezi ngambil dari Scopus gitu ya. Kalau Ya. misal kita ada jurnal dari terbitan dari Indonesia itu gimana Mas? Apakah bisa di cover dengan bibliometrik ini atau gimana? Bisa, di sini input datanya banyak Mas. Nah, di sini bisa digunakan. Aduh, sebentar. Oh. Nah, di sini ada API. Jadi nanti bisa dipanggil API-nya itu. Nah, misalnya database-nya ada PubMed kah? Itu nanti kalau di Sinta seharusnya bisa ya diambil di Sinta gitu, terus di copy aja di link di sini. Seharusnya bisa. Tapi saya jarang sebenarnya ngambil yang di Indo, pakai ARIS, Scopus sama WOS. Kan lebih terjamin ya kualitasnya. Ya. Gitu. Jadi saran saya tadi di sini lebih spesifik ya. Katanya jangan terlalu umum kata-katanya. Misalnya vulnerability machine learning. Machine learning sama. Nah, dikit kan 553. Nah, ini jadi novelty nih. Jadi nanti Anda bisa bikin di bab 2, misalnya pakai baik kebencanaan, topik machine learning. Itu cuma ada 500 paper yang terbit. Itu kan novelty kan, nanti Anda bisa bilang ke penguji gitu. Cuma sedikit yang analis ini gitu. Nah, jadinya. Nah, misalnya lebih spesifik, vulnerability, terus misalnya fuzzy k-means. 20 paper kan? Nah, berarti ada 20 paper doang nih yang membahas untuk kebencanaan, dia pakai fuzzy k-means. Novelty kan? Gitu. Ini dari tahun 2009 ada. Nah, berarti di sini kecenderungannya kan dikit kan ya? 2009 sampai 2021. Berarti dia ada gap tuh, nggak banyak. 9, 10, 11 kosong. 2011 nggak ada yang terbitin paper itu. Nah, ini caranya. Jadi tinggal di sini aja, di analyze di sini. Tinggal diklik all. Nah, di sini tinggal di download aja.
Mau pakai CSV juga boleh, BibTeX juga apa. Nangkap Oh, ya. nanti yang itunya tadi yang baru diinput ke apa? Nah, ini ya. Oke. Tapi tadi di running dulu ya. Kan Oh, harus. dipanggil library apa, terus panggil Shiny. Biblio Shiny, nanti dia akan otomatis masuk ke sini. Websitenya. Oh, iya. Nanti tinggal diinput aja. Kan gampang. Oh, berarti lewat R dulu berarti Mas ya. Ya. Kalau mau ini R-nya juga harus saya bikin kok. Tinggal di running aja. Oh, okay. File-nya tinggal dipanggil. Tinggal di running aja dapat sama kok plot yang ada di sini. Semua di coding ini semuanya potnya ada di sini. Jadi ini hanya mempermudah aja untuk klik-klik aja kalau malas itu. Nah, jadi ini banyak membahas tentang University California, bahas tentang kebencanaan itu. Nah, makanya bahas ini sedikit kan ya di kampus Indonesia. Gitu. Jadi saya harap di bab 2-nya bisa diperbaiki ya, gitu. Biar lebih bagus lagi lah dijelasinnya. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Mumpung saya masih di sini nih. Teman-teman bisa buka kameranya. Apa ini? Mumpung Mas Rezi masih di sini kan. Saya matikan area dulu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Mas, kalau misalkan kita udah pas lagi ngerjain tesis gitu, ada kendala, bolehkah di luar kuliah ini kita kontak-kontak Mas Rezi gitu? Wah, sama masalah nama itu Mas Arafi. Tapi kalau dikit-dikit nggak masalah sih, jangan banyak-banyak ya. Takutnya malah ketagihan. Oh, di Siak NG saya sudah nilainya ya. Nggak ada masalah kan? Terima kasih, Mas. Oke, berarti nggak ada masalah. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih kembali. Jadi ini benar-benar kuliah terakhirnya ya. Aduh, lega sekali. Bisa matikan dulu.